Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian NSC Provinsi Indonesia, edisi Selasa 21 Januari 2025. Hari ini juga bertepatan gereja memperingati Santa Agnes, perawat dan martir. Saudara-saudariku, lewat bacaan Injil hari ini, kita diundang untuk merenungkan tentang makna hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Sabat berarti berhenti atau tidak bekerja, atau arti umumnya adalah hari istirahat. Maka hari Sabat berarti saat beristirahat dari pekerjaan yang bertujuan untuk memuji Tuhan. Maka dalam sudut pandang bangsa Israel, hari Sabat itu sebagai hari penghormatan kepada Tuhan yang beristirahat sesudah dia melaksanakan penciptaannya. Oleh sebab itu, bangsa Israel berusaha memelihara hari Sabat dengan setia dan tekun. Tetapi kemudian pemeliharaan itu justru dalam arti tertentu membelenggu kebebasan hidup mereka. Contoh sederhana bisa kita perhatikan dalam kisah Injil tadi. Ketika Yesus sedang berjalan di ladang gandum dan murid-muridnya asik memetik bulir gandum, juga mungkin karena mereka merasa lapar, dan saat itu bertepatan dengan hari Sabat. Lalu yang terjadi adalah mereka diprotes oleh orang-orang Farisi yang melihatnya. Mereka katakan, lihat, mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dan ini wajar jika ada protes dari orang-orang Farisi ini, karena mereka itu orang-orang yang memegang aturan hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian Yesus mencoba menanggapi protes itu sambil mengajari mereka bagaimana cara memaknai aturan hari Sabat itu secara lebih mendalam. Yesus katakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lalu kita bertanya, apa arti pernyataan Yesus itu? Tentu Yesus tidak bermaksud untuk meminimalisir makna hukum Taurat atau membenarkan pelanggaran hukum tentang hari Sabat. Justru Yesus ingin menggenapi maknanya secara lebih dalam tentunya. Bahwa hukum Sabat harus dimaknai dalam semangat atau spirit hukum Allah. Karena hukum Allah itu lebih tinggi kuasanya jika dibandingkan dengan hukum buatan manusia yang bisa saja mengalami kecacatan. Dan dengan adanya hukum atau aturan, tidak boleh tentu saja menyingkirkan atau menyepelekan keselamatan hidup manusia. Dan hal ini sesuai dengan kata-kata dari Yesus tadi, hari Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Memang tidaklah keliru jika manusia menaati ketentuan hukum dan aturan itu. Tetapi jika hukum itu menghalangi keselamatannya, maka perlu ada tindakan penyelamatan. Karena apa? Karena hidup dan keselamatan manusia jauh melebihi ketentuan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum atau aturan itu harus memberi ruang atau mendukung kepada kebahagiaan hidup dan juga keselamatan manusia. Dan inilah hukum yang Tuhan sendiri kehendaki. Karena dia sendiri yang adalah otoritas hukum tertinggi, menghendaki keselamatan bagi semua ciptaannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua hidup dalam tatanan hukum dan aturan dalam masyarakat. Kita adalah masyarakat hukum. Tetapi ingat sekali lagi, selagi hukum itu memberi dan menjamin keselamatan, kebebasan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan, kita juga perlu rawat. Kita perlu jaga, dan tentu ditaati dengan baik. Tetapi jika hukum atau aturan dalam masyarakat itu mengganggu keselamatan dan kebahagiaan kita, maka mari kita bersama-sama kembalikan maknanya, supaya sejalan
dengan hukum Allah yang selalu dan akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan hidup kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.